Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahmadani dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B angkatan 2019 Universitas Riau. Halo, saya Henry. Halo, saya Felt Agustina. Video kali ini akan membahas mengenai pemisahan dan pemurnian pada industri pulp dan kertas. Pulp making process. Tahap pertama dalam proses pembuatan kertas adalah logging, loading, dan unloading. Logging terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada timber crushing yang bertujuan untuk penjajahan tegakan yang untuk memperoleh data mengenai massa kayu. Kemudian selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan filling yang merupakan proses penebangan pohon, dan selanjutnya yaitu ada pre-benching yang merupakan proses pengumpulan pohon dengan menggunakan ekskavator. Lalu dilanjutkan dengan skidding atau penyadaran yang dilakukan untuk menarik kayu yang sudah dikumpulkan menuju ke suatu tempat. Lalu dilakukan pemotongan pada kayu atau cross cutting untuk menyesuaikan panjang kayu yang akan dimuat ke atas truk. Setelah itu, kayu ditumpuk di daerah yang berdekatan dengan jalan angkut. Proses ini dinamakan dengan stacking. Kayu kemudian diangkut dan dikirimkan ke dalam mill. Tahap selanjutnya yaitu adalah wood handling, yang dimana wood handling ini terjadi di wood yard. Kayu yang berasal dari hutan tanaman industri akan disimpan dan dibersihkan pada wood handling ini. Kayu akan memasuki barking drum yang dimana berfungsi untuk membersihkan dan membuang kulit kayu. Selanjutnya yaitu adalah chipping yang menggunakan alat chipper yang berfungsi untuk menghasilkan serpihan kayu atau chip. Chip akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan chip conveyor. Tahap selanjutnya adalah chip screening yang bertujuan untuk memisahkan chip agar chip yang dihasilkan berukuran seragam. Chip screening ini terdiri dari beberapa jenis. Ada roll screen, bar screen, dan disc screen. Disc screen ini berbentuk shaft yang berputar yang berupa disk atau piringan. Prinsip kerjanya yaitu adalah disk screen akan berputar, kemudian bagian accept akan turun ke bawah, sedangkan overtake akan tetap lanjut ke bagian selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap pemasakan kayu atau cooking. Cooking bertujuan untuk memisahkan lignin, hemiselulosa, serta pengotor lainnya yang ada pada wood chips sehingga fiber bisa didapatkan. Proses pemasakan menggunakan bahan kimia, yaitu ada white liquor yang terdiri dari NaOH dan Na2S. Setelah itu, pulp akan dicuci yang bertujuan untuk menghilangkan sisa bahan kimia dan juga pengotor yang tidak diinginkan. Alat yang digunakan untuk pencucian atau brown stock washing ini adalah vacuum drum washer. Alat ini terdiri dari sistem vakum yang terdapat di dalam drum washer. Nah, bagian utama alat ini adalah silinder compartment yang permukaannya berupa fine sebagai media penyaring. Alat ini digenangi oleh pulp yang akan di-washing. Drum akan berputar membawa pulp dan pulp akan ditarik ke media penyaring dengan bantuan vakum. Kemudian pulp akan disaring melalui proses screening untuk memisahkan sieve atau serat kasar dan kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam pulp. Selain itu akan dilakukan decknoting atau pemisahan pulp yang belum masak dari campuran pulp dengan menggunakan alat yang bernama decknoter. Proses selanjutnya yaitu adalah oksigen delignifikasi yang bertujuan untuk menghilangkan kadar lignin yang masih terdapat di dalam pulp dengan menggunakan oksigen dan NaOH untuk melarutkannya. Kemudian tahap selanjutnya dilanjutkan dengan bleaching yang bertujuan untuk memutihkan dan mencerahkan pulp dengan menggunakan bahan kimia pemutih seperti chlorine dioxide, ozon, hidrogen peroksida, dan bahan kimia lainnya. Tahap selanjutnya adalah press section yang berfungsi untuk membentuk lembaran pulp. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan dryer, yaitu proses pengeringan pulp hingga mencapai kadar air 10%. Setelah itu lembaran pulp akan dipotong menjadi ukuran bal, dan selanjutnya akan dibentuk dan dibungkus serta diikat dalam bentuk bal. Setelah itu bal pulp siap untuk didistribusikan dan dikirim ke berbagai customer. Tahap selanjutnya yaitu paper making. Nah, pada proses paper making itu terdiri dari pertama tahap chemical preparation, kedua stock preparation,
ketiga approach flow system, keempat ada wet end, kelima dry end, keenam finishing. Tahap pertama yaitu chemical preparation. Nah, tahap ini merupakan proses persiapan dan pencampuran bahan kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan kertas. Bahan kimia yang dipersiapkan itu ada filler, starch retention aid, ada biocide, dyes, brightener agent, sizing agent, dan defoamer. Tahap kedua yaitu stock preparation. Nah, pada tahap stock preparation juga terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu penguraian serat atau repulping. Repulping merupakan tahap menguraikan lembaran pulp menjadi single fiber dengan mencampurkan air sehingga menjadi bubur kertas. Penguraian serat terjadi karena gaya mekanik dan gaya hidrolik untuk menguraikan serat. Beberapa macam alat repulping itu antara lain ada hydropulper, Sartell Dills type hydropulper, Voigt type hydropulper, serta Legetran type fibrella. Selanjutnya tahap pemecahan gumpalan serat atau deflaking. Nah, deflaking ini berfungsi untuk menguraikan serat-serat kertas yang belum terurai sempurna atau flakes setelah proses repulping. Nah, beberapa macam alat deflaking yaitu ada conical deflacker serta disc type deflacker. Tahap ketiga ada washing. Washing atau pembersihan ini berfungsi untuk memisahkan kotoran dengan melewatkannya pada alat berbentuk kon dengan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis dengan gaya sentrifugal. Nah, kotoran yang dipisahkan biasanya adalah kawat, pasir, dan lain sebagainya. Berikut video contoh dari centrifugal cleaner. Nah, centrifugal cleaner digunakan untuk membersihkan serat yang tersuspensi, menghilangkan partikel kulit kayu pulp yang diputihkan dan pasir-pasir di screen room. Centrifugal cleaner berbentuk kerucut atau kon dari logam atau plastik dan saluran masuk berbentuk tangensial atau miring. Pada centrifugal cleaner terdapat tempat keluar asap atau partikel ringan pada bagian atas serta reject atau partikel berat di narrow tip. Prinsip kerja dari centrifugal cleaner ini adalah pertama, stok yang masuk akan diumpankan ke setiap pembersih secara tangensial atau sejajar dengan dinding titik masuk bagian atas. Kemudian stok akan bergerak membentuk pusaran. Nah, gaya sentrifugal dan gaya hidrolik sear ini akan menyebabkan kontaminan berat berpindah ke lapisan fluida di dinding cleaner. Kemudian, silinder putaran akan membawa serat pulp dan partikel berat tersebut keluar bergerak ke bawah kerucut. Nah, sementara asap atau komponen lebih ringan yang termasuk juga sebagian besar pulp akan bergerak menuju pusat pusaran, kemudian keluar menuju lubang di tengah atas. Selanjutnya adalah tahap screening atau penyaringan. Nah, jika washing tadi adalah memisahkan kotoran berdasarkan perbedaan berat jenis, maka screening merupakan pemisahan kotoran berdasarkan perbedaan ukuran dengan mengalirkan stok pada basket screen yang berputar. Nah, alat yang digunakan pada screening adalah pressure screen. Selanjutnya ada penggilingan atau refining. Nah, bertujuan untuk mengkondisikan serat melalui aksi mekanis atau penggilingan untuk mendapatkan lembaran dengan sifat yang diinginkan dan meningkatkan kontak ikatan antar serat. Alat refining yang digunakan itu ada conical refiner dan disc refiner. Selanjutnya tahap proportioning dan blending. Pada proses ini, sejumlah stok akan dilakukan pencampuran dengan stok yang lain dari jenis pulp yang berbeda, kemudian akan ditambahkan sejumlah chemical. Tahap ketiga adalah approach flow system. Nah, tujuan dari approach flow system ini adalah untuk pengukuran dan pengenceran stok hingga 1%. Nah, dari mesin chase, stok yang konsistensi awalnya itu 4-5% akan ditambahkan dengan dilusi menjadi 3,1%. Setelah itu akan dilanjutkan ke wire silo. Nah, di wire silo ini akan terjadi pengenceran stok dengan penambahan white water menjadi 0,5-1%. Setelah itu akan dilanjutkan dengan cleaning, screening, serta deaerasi. Nah, alat cleaning dan screening ini akan digunakan sama dengan alat pada stock preparation, sedangkan deaerasi merupakan pembersihan udara atau gas terlarut dalam stok dengan menggunakan deaerator. Tahap keempat yaitu wet end yang terdiri dari headbox, forming section, serta press section. Forming section merupakan tempat pembentukan lembaran kertas yang terdiri dari headbox dan foredriner wire. Fungsinya itu untuk membentuk lembaran kertas dan mendrainase air hingga konsistensi 20%. Sedangkan press section itu berfungsi untuk menghilangkan air melalui sistem nip yang dibentuk oleh beberapa press roll. Roll tersebut akan dibalut oleh valve yang berfungsi menyerap air dari kertas basah yang keluar dari wire.
Tahap kelima yaitu dry end, yang terdiri dari dryer section, seam sizer, calendar, serta winder. Pertama, dry section. Pada proses ini, lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam hingga konsistensi kertas mencapai 96%. Drying section terjadi di dua tempat, yaitu pre-dryer yang terjadi sebelum seam sizer, lalu selanjutnya after dryer yang terjadi setelah seam sizer. Tipe-tipe dryer. Pertama, single tire dryer merupakan pengering tingkat tunggal untuk mesin berkecepatan tinggi. 2. Youngke dryer, pengering dengan satu dryer silinder, ukuran besar mencapai 8 meter. 3. Flat dryer atau air flotation dryer, untuk mengeringkan pulp. Alat dryer ditutup oleh hood agar panas pada steam tidak keluar. Dryer silinder tersusun berdampingan di dalam mesin dryer. Permukaan dryer silinder dipanaskan pada suhu 140 sampai 180 derajat Celcius dengan bantuan steam. Input pada silinder dryer adalah steam dan output berupa kondensat. Kondensat dapat dikeluarkan dengan stationary siphon. Steam dimasukkan ke roll yang berputar sehingga dapat membentuk rimming agar penyebaran panas pada roll merata. Sedangkan kondensat akan dikeluarkan oleh stationary siphon. Seam sizer. Seam sizer ini berfungsi untuk melakukan sizing dengan cara pelapisan tipis kedua permukaan kertas dengan bahan starch atau kanji yang dilewatkan oleh permukaan size press roll untuk menutupi pori-pori kertas. Calendering. Calendering bertujuan untuk menghaluskan permukaan kertas, meminimalkan variasi kaliper cross machine atau meminimalisir ketebalan kertas sepanjang cross machine dan mengatur ketebalan kertas. Winder. Winder merupakan penggulungan kertas hingga didapat gulungan besar atau jumbo roll yang akan dipotong sesuai ukuran di proses selanjutnya. Tahap terakhir dari papermaking yaitu finishing. Nah, pada proses ini gulungan dari rewinder akan dipotong dan dikonvert menjadi berbagai ukuran sesuai dengan ukuran dan jenis kertas yang diinginkan, serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Tadi kita akan mempelajari chemical plant. Chemical plant merupakan tempat produksi bahan kimia untuk pembuatan kertas dalam skala besar. Berikut bagian lengkap di chlor-alkali plant pada chemical plant. Alat-alat yang penting yang terdapat pada chemical plant diantaranya saturator yang berfungsi untuk membuat larutan jenuh garam yang kita sebut dengan brine dan memisahkan kotoran insoluble atau tidak terlarut. Setelah itu ada brine treatment yang berfungsi untuk mengurangi impuritas soluble pada garam Ca, Mg, SO4 dengan penambahan chemical barium chloride atau BaCl2, sodium karbonat Na2CO3 dan caustic NaOH. Setelah itu ada lamellar clarifier yang berfungsi untuk menghilangkan suspended solid secara gravity yang terbentuk dari brine treatment tank. Dalam lamellar clarifier terdapat dua pump. Satu pump berfungsi untuk membuang sludge yang terbentuk ke underground. Satu pump berfungsi untuk mengembalikan sebagian sludge ke treatment tank. Agar lebih memahami, berikut video cara kerja lamellar clarifier. Lamellar separator memisahkan padatan dengan cairan. Beberapa bagian dari lamellar separator adalah inlet, lalu ada inlet channel, yang bagian putih disebut dengan lamellar pack, dan corong pada bagian bawah kita sebut sebagai sludge panel. Lalu setelah ada inlet pastinya ada outlet, tempat keluarnya cairan atau air bersih yang diperlukan. Mula-mula air kotor masuk melalui inlet menuju lamellar separator. Di dalam inlet ini arus akan diputar balik dan menuju ke atas
Sedangkan kotoran-kotoran yang berada di dalam air akan turun ke bawah dan terkumpul pada sludge panel. Sludge yang telah terkumpul akan secara terus-menerus dibuang saat diperlukan. Lalu kita akan membahas lamella pack. Di dalam lamella pack, air akan mengalir ke atas, sedangkan paratan akan mengalir ke bawah. Air yang telah keluar akan menjadi air bersih dan akan keluar melalui outlet. Baiklah, sekian. Mari kita lanjut ke presentasi. Kemudian setelah itu ada brine filter press. Fungsi dari brine filter press adalah untuk menghilangkan suspended solid yang masih terikut setelah clarifier. Prinsip kerja filter ini adalah dengan tekanan atau press. Untuk lebih memahami berikut video brine filter press. Code adalah brine press filter. Lalu kita akan membahas cara penggunaan brine press filter. Mula-mula, plate akan ditutup dan ditahan oleh dua hydraulic piston. Lalu slurry akan masuk ke dalam chamber. Lalu plate akan diberi tekanan untuk menghilangkan sisa liquid. Plate terdiri atas rongga kosong yang dapat mengembang. Lalu udara akan dipaksa ke tiap plate untuk tambahan pengeringan. Lalu udara terkompres akan menghilangkan sisa slurry. Dan plate akan dibuka dan solid yang telah kering akan terbuang secara satu persatu seperti pada video berikut ini. Setelah itu ada electrolyzer, yang merupakan tempat terjadinya proses elektrolisis. Electrolyzer digunakan untuk menghasilkan NaOH. Pada proses ini menghasilkan produk samping berupa H2, Cl2, dan HIPO yang akan dikirimkan ke unit chemical plant lainnya. Setelah itu ada brine ion exchanger. Fungsi dari brine ion exchanger atau BIA adalah untuk menghilangkan atau menangkap ekses atau sisa Mg dan Ca yang mana brine setelah diproses filtrasi di depan masih belum cukup murni. Kemudian kita akan membahas chemical recovery. Chemical recovery merupakan tempat untuk merecovery sisa bahan kimia pemasak dari digester atau black liquor. Beberapa tahap penting pada chemical recovery plant diantaranya evaporator, yang digunakan untuk mengevaporasi atau memungkinkan weak black liquor menjadi heavy black liquor. Evaporator yang digunakan adalah falling film evaporator. Untuk lebih memahami, berikut video evaporator. Cairan akan memasuki evaporator dan didistribusikan secara merata. Lalu akan diarahkan ke tabung pemanas secara merata juga.
Sebuah lembaran film tipis akan memasuki tabung pemanas dan mengalir ke bawah pada suhu mendidih melalui uap di jaket dan sebagian diuapkan. Lalu uap dipisahkan dari cairan dalam pemisah uap dan cairan pekat dikumpulkan di bagian bawah atau dipindahkan ke tahap berikutnya. Evaporator film dapat dioperasikan dengan perbedaan suhu yang kecil antara media pemanas dan cairan mendidih, dan mereka juga memiliki waktu kontak produk yang singkat. Karakteristik ini membuat evaporator film sangat cocok untuk produk yang peka terhadap panas dan bahkan evaporator yang paling sering digunakan adalah bagian-bagian dari evaporator, yaitu produk inlet, steam inlet, volume film operator, de-rising condenser, condenser outlet, vapor concentrate outlet, separator, dan vapor outlet. Recovery boiler. Fungsi utama recovery boiler adalah pertama, untuk menguapkan dan mengeringkan black liquor yang akan dibakar. Yang kedua adalah mereduksikan natrium sulfat dan natrium sulfur oksigen lainnya menjadi natrium sulfida. Yang ketiga adalah menghasilkan green liquor dan high pressure steam. Lalu setelah itu ada recausticizing. Proses recausticizing menghasilkan cairan pemasang untuk digester dari bahan kimia anorganik daur ulang yang dihasilkan di recovery boiler. Proses ini digunakan untuk merubah green liquor menjadi white liquor kembali. Alat penting di recausticizing adalah pertama adalah smell dissolving tank dan stabilization tank yang berfungsi untuk melarutkan lelehan liquor dari recovery boiler dengan bantuan tangki pengaduk. Kemudian ada green liquor clarifier. Green liquor dimasukkan ke clarifier dari bagian atas. Partikel tersubstansi dalam green liquor tersebut disebut drag dan biasanya dihilangkan dalam penjernih sedimentasi atau clarifier. Untuk lebih memahami, berikut video green liquor clarifier. Green liquor mengandung bahan partikulat yang tidak larut yang disebut drag. Agar dapat digunakan kembali dalam proses pembuatan pulp corn, green liquor harus diubah kembali menjadi white liquor. Langkah pertama dalam proses ini adalah memurnikan green liquor dengan membiarkan drag mengendap di clarifier sedimentasi. Lalu green liquor diberi polimer untuk mengendapkan seluruh green liquor yang ada untuk dibawa pada proses berikutnya. Berikutnya kita akan presentasikan lime slacker. Lime slacker. Lime slacker merupakan tempat lime atau CaO dan ring liquor direaksikan bersama untuk menghasilkan white liquor. Causticizer. Tempat terbentuknya soda caustic atau NaOH hasil reaksi kapur dengan green liquor. Lalu ada white liquor clarifier. Klarifikasi sedimentasi atau filter tekanan digunakan untuk memisahkan lumpur kapur atau lemot dari white liquor. Prinsip kerja clarifier yang digunakan ini sama dengan clarifier pada green liquor clarifier. Pada white liquor clarification juga dapat digunakan vertical tube type pressure filter dan pressure dish filter. Lalu yang paling terakhir adalah lime kiln. Lime kiln adalah berfungsi untuk mendaur ulang lime mud yang terbentuk pada proses recausse menjadi kapur kembali dengan proses kalsinasi di rotary kiln. Sebelum di recovery, lime mud harus melalui tahap washing. Alat yang digunakan biasanya itu lime mud pre-coated drum filter dan lime mud pre-coated dish filter. Lalu setelah itu saya akan membahas white water system. White water system adalah bagian sistem yang mengolah air proses yang lolos dari wire pada paper machine yang mengandung fiber, fines, dan chemical additive agar dapat digunakan kembali. Pada white water system terdapat sistem save all target, yaitu mengambil kembali fiber, fines, dan filler serta membersihkan air yang terdapat pada white water system. Alat yang digunakan yaitu dish filter. Untuk lebih memahami, berikut video dish filter. Berikut adalah bagian-bagian dari dish filter. Ada inlet dan outlet manifold, lalu ada dish filter, lalu ada valve 3 arah, lalu ada manifold untuk pembuangan, dan juga ada monitor pencucian balik. Setiap modul filter
terdiri atas beberapa lapisan filter. Filter adalah dengan cara memasukkan air yang kotor, lalu air akan memutari modul filter sehingga padatan yang tersuspend akan terjebak di filter dan air akan menembus filter dan mengarah ke bawah modul filter. Lalu saat solid yang terkumpul sudah lumayan banyak, modul pencucian balik akan diaktifkan sehingga inlet akan diputarbalikkan dan padatan akan bisa dibuang. Prosesnya yaitu pada saat sudah mencapai batas, air akan disemprotkan untuk membuang sisa padatan solid yang ada pada disk filter, dan air ini akan dibuang melalui saluran manifold pembuangan. Baiklah, berikut cara kerja disk filter. Effluent treatment merupakan tahapan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari proses-proses di pabrik pulp dan kertas. Beberapa contoh sistem pengolahan air limbah yang biasanya dilakukan adalah koagulasi, flokulasi, sedimentasi. Koagulasi adalah proses destabilisasi partikel koloid dengan cara penambahan senyawa kimia yang disebut koagulan. Flokulasi adalah proses lambat yang bergerak secara terus-menerus selama partikel-partikel tersuspensi bercampur di dalam air sehingga partikel akan menjadi lebih besar dan bergerak menuju proses sedimentasi. Proses sedimentasi menggunakan alat clarifier yang menggunakan prinsip gaya gravitasi untuk mengendapkan partikel-partikel yang terbentuk. Itu pengolahan secara absorpsi. Pengolahan air secara absorpsi merupakan proses pemisahan air dari pengotornya dengan cara penyerapan pengotor seperti partikel-partikel halus, kation-kation terlarut atau bau yang terkandung dalam air atau air limbah. Media absorpsi yang umum digunakan dalam pengolahan air adalah karbon aktif atau mineral geoloid. Proses absorpsi juga terjadi pada scrubber. Scrubber merupakan suatu variasi alat yang digunakan untuk memisahkan partikel-partikel soloid dari udara atau gas dengan yang dibantu oleh suatu cairan. Cairan yang sering digunakan untuk scrubbing yaitu air, meskipun masih ada cairan lain yang bisa digunakan untuk scrubbing ini seperti asam sulfat dan lain-lain. Kemudian ada ekstraksi. Proses ekstraksi pada industri pulp dan kertas biasanya dilakukan pada laboratorium, yaitu pada penentuan kadar ekstraktif dan penentuan halo selulosa. Prinsip kerja dari ekstraktor solid adalah salah satu model ekstraksi atau pemisahan atau yang menggunakan pelarut selalu baru dalam mengekstraknya, sehingga terjadi ekstraksi yang kontinu dengan adanya jumlah pelarut konstan yang juga dibantu dengan pendingin balik atau kondensor. Absorpsi. Pada chemical plant juga terjadi proses absorpsi. Absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari satuan campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan pelarutan. Proses absorpsi digunakan pada chemical plant di bagian produksi ClO2 dan produksi SO2 pada chlor-alkali plant. Gas ClO2 dan gas SO2 diabsorpsi menggunakan chilled water sehingga menjadi liquid ClO2 dan SO2. Selain itu, proses absorpsi ini juga digunakan dalam hal gas treatment di boiler pada proses pembakaran yang menghasilkan SO2. Gas SO2 ini berbahaya bagi lingkungan jika dilepaskan begitu saja ke atmosfer, sehingga perlu diabsorpsi terlebih dahulu dengan liquid menggunakan absorber jenis Venturi scrubber.